Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo dalam acara Youth for Christ. Nah, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Syukur Tuhan atas setiap anugerah juga berkat-Mu yang Kau limpahkan hari demi hari tiada henti pada kami ya Tuhan. Termasuk juga nafas hidup baru yang kiranya dapat kami manfaatkan juga untuk jadi berkat bagi sesama kami. Dan oleh karena itu Tuhan, berilah kami hikmah, juga tuntun kami dengan Roh-Mu sehingga hidup ini dapat kami manfaatkan sebaik yang kami bisa seturut dengan kehendak-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, kami juga mau bersama merenungkan firman-Mu sehingga kami makin dibentuk menjadi murid-murid Kristus yang makin serupa dengan Kristus. Kami serahkan pembacaan perenungan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, rekan muda, dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 2 demikian. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Nah teman-teman, mungkin kita udah nggak asing dengan kata-kata LDR, Long Distance Relationship. Mungkin beberapa di antara kita juga ada yang menjalaninya. Nah dalam hubungan LDR mungkin mudah dipahami gitu ya. Tapi ketika harus memperjuangkannya, ada extra effort yang harus dilakukan. Karena tidak berjumpa setiap hari, karena harus menjaga tanggung jawab, sekalipun nggak tatap muka setiap waktu gitu ya. Mungkin mulainya LDR bisa dirasakan manis seperti madu, tapi ketika dijalani ternyata ada banyak godaan, ada banyak cobaan, ada banyak permasalahan yang dihadapi hari demi hari. Nah, oleh karena itu, ketika ada rasa rindu muncul dalam hubungan LDR itu, maka obat paling mujarab untuk dijalani adalah ya berjumpa, ketemu gitu ya, janjian, supaya bisa bercakap-cakap, menghabiskan waktu bersama. Dan ketika rindu itu datang, maka perjumpaan itu menjadi satu hal yang spesial, menjadi satu hal yang sungguh membahagiakan, yang sungguh indah dalam pengalaman kita. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa kerinduan ini juga bukan cuma hanya bisa dibicarakan dalam percintaan, tapi ketika kita menjalani relasi dengan Tuhan, kerinduan ini juga salah satu modal penggerak yang baik dalam kehidupan beriman kita. Seperti apa yang juga dinyatakan oleh pemazmur ketika dia mengekspresikan betapa dia rindu kepada Tuhan. Dalam mazmur yang bersama-sama kita baca sebagai bahan perenungan kita tadi. Nah, apa yang jadi dasar adalah bahwa pemazmur ini juga mencintai atau mengasihi Tuhan. Sebab tanpa adanya cinta maka tidak akan muncul rasa rindu. Nah, pemazmur merindukan untuk bisa ada dalam persekutuan yang intim dan hangat bersama dengan Tuhan. Bahkan digambarkan bukan cuma manusia yang rindu kepada rumah Tuhan, tapi burung pipit juga punya kerinduan yang sama. Nah, rekan muda, dalam kehidupan ini yang perlu untuk kita renungkan adalah apakah kita juga punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita juga punya cinta kasih kepada Tuhan yang sedemikian rupa yang membuat kita ingin berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita bersedia untuk lebih mengutamakan relasi dengan Tuhan daripada menikmati kesenangan hidup bagi diri sendiri untuk memuaskan keinginan daging kita? Nah, rekan muda, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, nah semestinya kita juga mengutamakan relasi bersama dengan Tuhan. Sebagai orang yang telah dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, semestinya kita juga mengasihi dan mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara kita menjadikan Tuhan sebagai bagian yang utama dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa untuk rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, mari kita bersama menutup renungan ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena telah memberikan cinta kasih yang begitu besar bagi kami, memberikan anugerah keselamatan bagi setiap kami, menjadi kawan yang setia dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Justru kadang kami, Tuhan, yang lupa untuk jadi kawan yang setia.
Justru kami kadang yang lupa untuk memberikan cinta kasih yang sama untuk membalas cinta kasih-Mu. Justru kami Tuhan yang terkadang termakan oleh godaan, oleh keinginan diri sendiri, dan memuaskan kesenangan kami saja. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat terus merindu untuk berjumpa dengan Engkau. Dapat terus rindu punya persekutuan yang hangat dan intim bersama dengan Tuhan. Sehingga kami makin dibentuk hari demi hari, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bentuk kami makin baik. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.